Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, alladzi nabiyya ba'da, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Muslimin, muslimat, jamaah subuh rahimakumullah. Judul kultum pada pagi hari ini yaitu bagaimana agar doa kita dikabul oleh Allah. Ada beberapa usaha yang perlu kita lakukan agar doa kita dikabulkan oleh Allah. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, perintah berdoa itu sendiri tertera di dalam Al-Quran surat Al-Ghafir ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu. Allah sudah berjanji, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doamu, kata Allah. Yang jadi masalah, kita sudah berdoa siang dan malam, tapi kenapa doa kita belum juga dikabul oleh Allah? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, menghindarkan makanan minuman yang haram. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulu mimma razakumullahu halalan thayyiba. Maka makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya doanya dikabulkan Allah, Rasulullah bersabda, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makanlah makanan yang halal. Niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Kemudian yang kedua, berdoa di waktu yang mustajab. Berdoa memang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja, tapi ada beberapa waktu mustajab untuk berdoa, diantaranya pada hari Arafah saat jamaah haji wukuf di Arafah, dan saat itulah kita berdoa. Niscaya doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Biasanya terjadi orang wukuf di Arafah itu kita sekitar jam 4-an sore. Kemudian pada saat sujud, nah, pada saat sujud ini juga mudah dikabulkan oleh Allah doa kita. Nah, itu kalau sujud kita nggak perlu terlalu buru-buru. Ya doalah yang paling pendek, misalnya Rabbana atina, apa Rabbana hablana, apa al-mafirahum warahmatullahi. Terserahlah apa saja yang merasa kita penting untuk kita doakan. Tapi tidak pula boleh salah kaprah. Udah assalamualaikum, mau berdoa sujud dulu. Bukan itu maksudnya. Sujud itu ya sujud pada waktu sholat. Kemudian yang berikutnya, doa yang mudah dikabulkan oleh Allah itu antara azan dan iqamah. Maka itu kalau antara azan dan iqamah, sempatkanlah untuk berdoa atau berzikir. Jangan kita pakai untuk ngobrol misalnya hal-hal yang tidak perlu. Kemudian yang berikutnya ketika hujan, waktu berbuka puasa, dan di sepertiga malam terakhir. Rasulullah bersabda, Allah turun ke langit dunia setiap malam. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Siapa yang minta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang minta ampunan, pasti aku ampuni. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, berdoa dengan sepenuh hati. Cara agar doa kita cepat dikabulkan Allah adalah berdoa dengan khusyuk dan dilakukan dengan sepenuh hati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau merasa yakin bahwa doamu akan dikabulkan. Kemudian yang keempat, mengulangi doa sebanyak 3 kali. Ketika Rasulullah SAW beliau mengulangi
Ketika Rasulullah SAW berdoa, beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis berikut ini. Karena ijada ada salasah wa ijasa ala sa'ala salasah. Apabila beliau berdoa, mengulanginya doanya 3 kali. Dan apabila meminta, maka beliau mengulanginya permintaannya 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, yakin doa akan dikabulkan oleh Allah. Berdoalah kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, janganlah seseorang dari kalian mengatakan, ya Allah, ampunilah aku jika engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika engkau kehendaki. Akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa. Hadis riwayat Bukhari nomor 6339. Kemudian yang terakhir, berdoa dengan menyebut nama Allah yang agung. Nabi SAW bersabda yang artinya, orang itu memohon kepada Allah dengan namanya yang agung. Jika namanya itu digunakan untuk meminta, niscaya Allah akan beri. Dan jika digunakan untuk berdoa, niscaya Allah akan kabulkan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1493, Ibnu Majah nomor 3857. Misalnya meminta dengan nama keagungan Allah itu yang biasa dipakai, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka la ilaha illa anta ahadus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.